Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan beri kita kehidupan, kesehatan, kita bisa bersama dengan keluarga, kita mau bekerja. Sebelumnya kita mari mendengarkan firman Allah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Kami bisa tidur semalaman, bisa menghirup udara, bisa beraktivitas, semua karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami percaya yang sakit juga ketika mendengarkan firman Allah, memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat pengetahuan. Sehingga setiap mereka yang mengikuti Menara Doa Pagi ini, mereka terberkati oleh Tuhan. Tuhanlah sumber berkat kehidupan bagi kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Kami datang memuji Engkau ya Tuhan kami. Amin. Sebab kami perlu tuntunan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama menyatakan bagi nama Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu.
atas segala anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Selama-lamanya terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Itu kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup Yes, kami, amin. Tuhan. Kami nikmati sampai detik ini, Tuhan. Haleluya. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Sama dengan iman kami menyatakan Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Terangi kami dengan firman-Mu. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami disanggupkan memahami firman Allah dan terlebih melakukan firman Allah. Setiap kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan, kasih yang memulihkan. Kasih yang memulihkan saya ambil dari Lukas 10 ayat 30 sampai kepada ayat yang ke-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32 Lukas 10, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Pada ayat yang ke-33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Setiap manusia pasti pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat, tetapi ada juga luka yang tersembunyi. Melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati memiliki kuasa untuk memulihkan. Yang pertama kita belajar dimulai dengan hati yang tergerak. Orang Samaria tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada imam atau orang Lewi. Bahkan menurut pandangan orang Yahudi, ia adalah orang asing yang dibenci. Namun justru dialah yang menunjukkan hati Allah. Kasih yang memulihkan selalu dimulai dari hati yang peka. Seringkali Tuhan tidak meminta kita memiliki semua jawaban atas masalah orang lain. Tuhan hanya meminta kita memiliki hati yang peduli terhadap penderitaan orang lain. Mereka tidak membutuhkan orang yang menyalahkan mereka, tetapi seseorang yang mau hadir dan memberi harapan. Kasih Kristus selalu dimulai dari hati yang peduli. Saudara, cerita ini adalah Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya bahwa ada seseorang yang dikatakan berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, di mana orang itu mengalami yang namanya pemukulan dan kemudian diambil semua barangnya dan kemudian keadaannya setengah mati. Kisah ini sebenarnya adalah cerita yang sebenarnya di tempat itu banyak kejadian perampokan. Tetapi dalam konteks ini adalah perumpamaan. Jarak Yerusalem ke Yeriko itu 27 km. Pada kenyataan di masa itu, antara Yerusalem dengan Yeriko itu banyak naik gunung, turun, dan kemudian kiri kanan banyak semak belukar, gelap. Sehingga di masa itu banyak orang yang lewat dari situ dirampok, dibegal. Dan Tuhan memberikan perumpamaan. Apabila ada seorang yang dirampok, dipukul, dan setengah mati. Diberikan Tuhan Yesus ada 3 jenis orang yang melewatinya. Yang melihatnya, tepatnya yang melihatnya. Yang pertama adalah dikatakan ada imam, ada Lewi. Kedua orang ini menyeberang dari jalan lain. Walaupun dia sudah tahu bahwa di situ ada seseorang yang tergeletak. Tapi mereka tidak mengangkatnya. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati. Maka dikatakan sekarang ini orang Samaria yang baik hati itu adalah Desamaritan. Mereka orang-orang yang baik hati. Dan orang Samaria yang baik hati ini mengangkat orang yang terluka ini. Yang sudah jatuh setengah mati ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan dan memberikan 2 dinar dan berkata kalau kurang saya akan bayar dan bertanggung jawab. Apa yang penting kita pelajari dari nats ini? Dari nats ini kita diajarkan memiliki hati yang peka. Hati yang mau mengasihi, hati yang mau berkorban. Di tengah-tengah kita ada banyak orang mengalami penderitaan. Kalau orang terluka fisiknya, katakanlah dipukul, nampak patah tak kakinya, atau kena potong sehingga nampak luka di luarnya, atau kecelakaan di jalan, kena luka robek, banyak darah. Luka di luar itu kelihatan. Tetapi luka di dalam hati tidak kelihatan. Menurut saya sebagai seorang konselor keluarga, saya juga dulu profesi dokter, sekarang tidak lagi. Kalau kami para dokter melihat luka di luar, itu lebih mudah mengobatinya. Tapi luka di dalam, khususnya luka bagian daripada saluran pencernaannya banyak luka, bagian daripada di dalam tubuhnya ada luka, ada tumor, ada yang lain-lain, itu lebih sulit. Dan sebenarnya jauh lebih sulit menangani orang yang luka jiwanya, luka perasaannya. Bapak Ibu,
Kadang kita menjumpai ada berita seseorang jatuh dari gedung tinggi, di dalam mall, dari gedung tinggi, tiba-tiba ada seseorang melompat dan mati. Artinya apa? Mereka kelihatannya berperawakan, berpenampilan normal, tetapi ketika mereka pergi ke mall itu, mereka adalah orang yang sebenarnya orang yang terluka. Orang yang hopeless, orang yang putus asa, dan orang yang sudah berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Orang stres, depresi, dan frustrasi. Dan tidak sedikit kita menjumpai mereka melompat dari mall lantai 4, lantai 5, dari gedung tinggi dan membunuh diri mereka sendiri. Artinya apa? Ada banyak orang yang kita lihat tampak luar baik-baik saja, tapi luka di hatinya begitu dalam. Saya sebagai konselor di pernikahan, konselor di bidang keluarga, kita lihat keluarga itu di sosmed baik-baik aja. Di Facebook, di Instagram, kita lihat wah romantis, bahagia. Padahal tidak sedikit yang kita lihat di dalam sosmed itu, mereka sebenarnya sudah bercerai. Tetapi mereka berfoto seolah-olah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Atau mereka sudah sebenarnya udah tidak sehati, tidak seperasaan. Mereka sudah gak cakapan, mereka udah silent, saling blokir. Tapi karena ulang tahun anak, mereka bertemu dan mereka berfoto dan merayakannya. Tapi saya mau katakan sama saudara, banyak orang yang terluka dalam hidupnya. Terluka dari masa kecilnya. Maka seseorang yang terluka dari masa kecilnya, pasti akan melukai orang lain. Pasti akan melukai orang lain. Orang yang terluka hatinya, pasti melukai. Seorang yang tersakiti hatinya, pasti akan menyakiti. Maka saya sangat konsentrasi untuk menolong, membantu pernikahan-pernikahan yang terluka. Keluarga-keluarga yang terluka. Ayah yang terluka melukai istrinya, melukai anak-anaknya. Istri yang terluka melukai suaminya dan melukai anak-anaknya. Anak-anak yang terluka akan melukai sesama anak-anak dan melukai orang lain. Sehingga luka itu sebenarnya banyak didapat di dalam rumah, bukan di luar rumah. Luka itu banyak didapat dari dalam rumah. Karena anak-anak lebih banyak tinggal di rumah dari masa lahir sampai kecil, dan sampai dia sekolah SMP, SMA, paling tidak. Ada yang kuliah. Mereka banyak mengalami luka itu. Saya berdoa saudara dan saya adalah orang-orang yang peka dengan lingkungan sekitar kita. Terutama peka dengan orang-orang yang di rumah kita. Saya melihat istri saya, kenapa dia menjerit? Udah lama dia menjerit. Saya mulai merenung, kenapa saya juga berteriak? Kenapa anak-anak saya pernah juga berteriak, marah? Saya sadar, ada luka yang saya bawa dari masa kecil, yang tidak sembuh. Ada luka yang dibawa istri saya di masa kecil, tidak sembuh. Kami saling melukai. Kami saling menyakiti. Dan kami akhirnya melukai anak-anak kami, membentak anak-anak kami, memarahi anak-anak kami ketika masa kecil. Ketika kami bertengkar suami istri, anak-anak kami juga terluka. Jadi luka anak-anak kami itu dapat dari rumah. Setelah saya menyadari bahwa saya melihat, saya memahami ada luka di hati istri saya, di hati saya, di hati anak-anak saya. Yang pertama, saya sadar luka ini perlu disembuhkan. Saya bawa hidup saya kepada Tuhan. Saya minta oleh kasih karunia Tuhan, luka-luka saya disembuhkan oleh kasih Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, segala luka masa kecil saya lepaskan pengampunan. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Siapapun yang pernah menyakiti saya, siapapun yang pernah mengecewakan saya, siapapun yang pernah membuat saya terluka, tersakiti, saya mau berdamai. Saudara yang saya kasihi, setelah saya sembuh luka saya membantu istri saya sembuh dari lukanya. Untuk dia berdamai dengan masa kecilnya, masa lalunya. Supaya tidak lagi membawa luka itu. Puji Tuhan, setahap demi setahap, istri saya dan anak-anak saya mulai mengalami kesembuhan dan semakin sembuh di dalam
hati mereka. Dengan cara apa? Mengampuni masa lalu, berdamai, menerima rasa pahit di masa lalu. Saudara yang saya kasihi, saya belajar juga mengembangkan kepekaan bukan hanya di rumah saya. Setelah saya menolong keluarga saya sekarang waktunya menolong banyak orang. Mulai peka, maka saya aktif di sosial media. Dan banyak orang datang menghubungi saya, mendoakan saya. Orang kaya, orang susah, pejabat, tidak pejabat, orang-orang hebat, banyak mengalami luka di hati mereka. Luka dalam pernikahan, luka dalam keluarga. Saudara yang saya kasihi, mari kita mengembangkan kasih. Seperti orang Samaria yang baik hati ini. Orang Samaria dengan orang Yahudi menganggap Samaria ini kelas rendah. Karena mereka banyak mencampurkan Yahudi dengan budaya-budaya. Sehingga mereka dianggap bukan Yahudi asli. Sehingga mereka adalah dianggap lebih rendah. Tetapi orang Samaria ini tidak peduli. Dia digerakkan oleh kasih. Dia digerakkan oleh rasa belas kasihan. Untuk menolong orang yang jatuh itu. Dan mau berkorban. Poinnya bukan hanya tergerak, tapi dia mengangkat, berkorban. Mengangkat ke keledainya. Dan kemudian membawa ke penginapan dan membayarnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat orang susah secara ekonomi, bantulah sebisamu. Bukan kita hanya berkata kasihan. Atau kita melihat orang tergeletak di jalan karena tabrakan. Bantulah, tolonglah. Jangan takut nanti aku jadi saksi polisi. Nanti aku disangka aku yang menabrak. Itu ketakutan hoax yang gak benar. Saya melakukan itu. Saya tidak pernah ditangkap. Kenapa? Karena kita melakukannya dengan kasih, kebenaran. Membantu dia bangkit dari keterpurukan. Dari ketidaksadarannya, dari kecelakaan. Saya percaya orang-orang Kristen yang sejati, pengikut Kristus, dikenal dari kasihnya. Bukan dari banyak ibadah, tapi dari kasih Kristus. Itulah kekristenan. Allah itu adalah kasih. Barang siapa yang berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi benci dengan orang yang dilihatnya, dia adalah pendusta. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, Kolose 3:12 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi orang yang mengaku dirinya Kristen akan dilihat dia ketika mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, mengenakan kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi orang Kristen itu adalah orang sabar, orang lemah lembut, orang yang murah hati dan rendah hati. Dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ketika ada orang susah, kita bisa merasakan kesusahannya. Berempati, kita peka. Filipi 2:4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita bukan hanya memperhatikan kepentingan diri kita, tapi juga kita memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang peka dengan lingkungan, dengan sesama. Tergeraklah hatimu oleh belas kasih Allah, menolong sesama yang mengalami kesusahan, baik secara materi, baik masalah pernikahan, masalah luka di hati mereka. Jadilah orang yang punya belas kasih Allah, peka dan mau mengasihi dan mau berkorban. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah diingatkan firman Allah, bagaimana kami menyikapi contoh yang sudah Tuhan berikan orang Samaria yang baik hati. Mau menolong orang yang terluka, dan mau mengasihi dan mau berkorban. Hendaknya demikianlah kami ya Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengasihi, mau berkorban. Kami bukan sekedar melihat orang dan berkata kasihan, tapi kami mau tergerak hati kami, menolong, membantu, dan menjadi berkat bagi sesama kami.
Bukan hanya masalah materi. Kami belajar peka dengan luka-luka batin banyak orang. Menolong pernikahan orang yang hancur. Menolong keluarga-keluarga yang kacau. Kiranya kami bisa Engkau pakai Tuhan. Terima kasih buat firman pagi hari ini. Hamba-Mu mau berdoa kepada mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu dan letakkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan. Disembuhkan Tuhan sakit penyakitmu. Disembuhkan Tuhan segala luka-luka di hatimu. Tuhan pulihkan keadaan fisikmu. Hari demi hari makin sehat. Tuhan berkati obat-obat, tenaga medis. Dan tetap perkatakan, aku sembuh, aku sehat meskipun ada sakit. Meskipun belum sehat betul, tapi tetap perkatakan imanmu, aku sembuh, aku sehat. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Urapi semua yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi rumah tangga dan keluarga yang masih banyak persoalan. Suami istri yang tidak rukun damai. Keluarga yang tidak rukun damai. Kasih karunia-Mu turun membuat mereka bisa saling mengampuni, saling memaafkan sehingga menjadi keluarga rukun damai. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang susah di keuangan, ekonomi. Mereka mau jual rumah, jual pertapakan tanah. Mereka yang sedang berharapkan anaknya dapat jodoh, dapat keturunan. Atau beberapa orang yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Ujian-ujian yang ada bagi anak-anak mereka. Hamba-Mu berdoa apapun yang mereka tulis di kolom-kolom di YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap tulisan itu Tuhan urapi, Tuhan jamah menjadi alat kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tuhan pulihkan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang miskin Tuhan perkaya, beri hikmat. Yang bodoh berikan pengetahuan. Yang putus asa berikan pengharapan, semangat yang baru yang berasal dari Allah. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, seisi rumahmu. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, apabila belum subscribe, subscribe-lah dan bagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Terima kasih buat dukungan berkat taburan lewat rekening yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlipat kali ganda. Bapak Ibu, kami sudah membuka sekolah keluarga. Kalau Bapak Ibu mau tergabung sekolah keluarga online atau onsite, sangat bagus. Modul 1, modul 2, modul 3, setiap modul 4 kali pertemuan. Bisa online, bisa onsite. Kami akan mengajarkan bagaimana terkoneksi sehat dengan pasangan, dengan anak-anak. Berrelasi yang sehat, yang kuat. Bagaimana membangun komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Bagaimana merawat jiwa yang sehat di dalam keluarga. Materi-materi ini sangat memberkati karena praktikal. Bukan hanya teori saja, tapi kami akan mengajarkan bagaimana mempraktekkannya. Saudara kalau berminat untuk sekolah keluarga, hubungi saya di 0811 63 7347. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom.